Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala man ursila lil alamin, nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama saya Kyle Akmal dari kelas 9B. Dalam pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang musabaqah atau perlombaan. Nah, di dalam sebuah perlombaan, terdapat rukun-rukun yang harus kita penuhi agar perlombaan tersebut sah. Rukun yang pertama adalah al-mutasabiqun atau orang yang berlomba. Yang kedua adalah as-sabak atau hadiah perlombaan. Yang ketiga adalah majalus sibak atau bentuk perlombaan. Dan yang keempat adalah adatus sibak atau alat yang digunakan dalam perlombaan. Nah, di setiap rukun-rukun terdapat syarat yang harus kita penuhi. Nah, marilah kita mengulas setiap rukun dan apa saja syarat-syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah syarat-syarat al-mutasabiqun atau orang yang mengikuti lomba. Syarat-syarat al-mutasabiqun ada 3. Yang pertama adalah mengikuti secara sukarela. Maka hendaknya orang yang mengikuti lomba, hendaknya dia mengikutinya secara sukarela atau karena dia ingin mengikutinya dan bukan karena dia dipaksa. Yang kedua adalah berkompeten untuk mengikuti lomba. Dan yang ketiga adalah mampu untuk mengikuti lomba. Karena buat apa seseorang mengikuti lomba padahal dia mengetahui dia pasti tidak akan memenangkan perlombaan tersebut. Lalu syarat-syarat as-sabak atau hadiah perlombaan. Syarat-syarat as-sabak ada 2, yaitu yang pertama sah atau boleh menjadi nilai harga pada transaksi jual beli. Jadi jika seandainya hadiah perlombaan itu didapatkan dengan cara atau uang yang haram, atau dia tidak memiliki nilai harga sama sekali, maka hadiah tersebut tidak sah. Yang kedua adalah adanya muhallil. Nah, apa itu muhallil? Muhallil adalah orang yang ketiga dan karena kehadirannya dia lomba menjadi halal atau boleh. Contoh, misalnya ada 2 orang ingin berlomba berlomba memanah misalnya. Dan setiap peserta mengumpulkan 100.000 dan jumlahnya 200.000 dan 200.000 ini digunakan sebagai hadiah perlombaan. Nah, jika seandainya mereka langsung berlomba, maka perlombaan tersebut haram karena itu termasuk perjudian. Nah, cara agar lombanya menjadi halal adalah mengajak orang yang ketiga dan orang ketiga ini tidak membayar, tidak mengikut membayar. Tetapi jika dia menang, maka dia berhak untuk mendapatkan uang 200.000 tersebut. Nah, orang ketiga inilah yang disebut muhallil. Yang lalu syarat-syarat majalus sibak atau bentuk perlombaan. Tidak semua lomba boleh diikuti. Namun ada beberapa perlombaan jika diikuti dan kita membayar dan bayaran tersebut dijadikan hadiah, maka hukum perlombaan tersebut masih sah dengan syarat diadakannya muhallil. Lomba-lomba tersebut adalah lomba pacuan unta, lomba pacuan kuda, dan lomba memanah. Dan yang terakhir adalah adatus sibak atau alat yang digunakan dalam perlombaan. Syarat-syarat adatus sibak ada 2, yaitu yang pertama alat yang akan digunakan sudah ditentukan. Jadi misalnya ada 2 orang ingin berlomba dan mereka sudah ingin berlomba berkuda dan mereka sudah
mengadakan muhallil, sudah mengajak muhallil. Maka sebelum lomba hendaknya sudah ditentukan siapa yang akan menggunakan kuda A, siapa yang akan menggunakan kuda B, dan siapa yang akan menggunakan kuda C. Inilah yang dimaksud dari syarat pertama. Dan syarat yang kedua adalah alat yang digunakan dalam perlombaan harus sama. Jadi misalnya ada dua orang ingin berlomba berpacu kuda dan mereka sudah mengadakan muhallil dan sudah menyediakan hadiah perlombaan. Nah, tetapi pada saat lomba ada yang menggunakan kuda, ada yang menggunakan keledai dan ada yang menggunakan unta. Nah, ini hukumnya tidak sah karena alat yang digunakan tidak sama. Jadi hendaknya dalam contoh tersebut semua orang menggunakan kuda. Itu saja untuk bab musabaqah. Semoga dari presentasi ini para pendengar dapat mengambil faedah dan semoga presentasi ini dapat dicerna dengan baik. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum